Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Di tengah sorotan kasus suap yang menjerat hakim, Presiden Prabowo Subianto menyebut bakal menaikkan gaji hakim hingga 280% untuk hakim junior. Presiden berharap kenaikan gaji membuat hakim tak bisa dibeli siapapun. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji untuk seluruh hakim. Menurut Presiden, kenaikan gaji ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga integritas hakim dalam bertugas. Bahkan, khusus untuk hakim yang berada di golongan paling junior, mendapatkan kenaikan 280%. Prabowo menegaskan, saat ini negara butuh hakim-hakim yang tidak bisa dibeli dan tak mudah tergoda sogokan. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior. Mahkamah Agung menyambut baik rencana kenaikan gaji hakim. MA bilang peningkatan kesejahteraan bagi hakim merupakan amunisi untuk semakin membangun sistem hukum yang menjamin keadilan. Namun dengan kenaikan gaji, pimpinan MA mengingatkan agar hakim menghindari hedonisme dan gaya hidup mewah. Dengan peningkatan gaji hakim tentunya pimpinan Mahkamah Agung menggarisbawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah, ya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng institusi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, gaji hakim paling rendah atau golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun berkisar Rp2.785.000 hingga Rp3.154.000. Sementara, hakim golongan 3 dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar Rp3.057.000 hingga Rp3.461.000. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap kasus suap yang menjerat sejumlah hakim. Antara lain kasus penanganan perkara ekspor CPO yang menjerat 4 orang hakim. Beberapa waktu lalu, salah satu tersangka Hakim Jumianto dari PN Jakarta Selatan mengembalikan suap Rp2 miliar ke Kejaksaan Agung. Kasus korupsi juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard. Saat penggeledahan, penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang dalam mata uang asing senilai Rp915 miliar dan 51 kg emas di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Data KPK mencatat dari tahun 2010 hingga 2025 ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi dan ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai kenaikan gaji hakim tidak bisa secara efektif mengurangi perilaku korupsi. Ini memang satu kebutuhan agar hakim bisa sejahtera. Tadi disampaikan yang 2 juta itu adalah gaji ya, tetapi di luar itu masih ada banyak tunjangan. Kalau di total take home pay per bulan bisa belasan juta untuk hakim dengan posisi terendah. Untuk hakim agung take home pay-nya adalah ratusan juta. Sekali lagi saya apresiasi, namun demikian ini bukan merupakan obat penawar untuk segala bentuk permasalahan korupsi di Indonesia. Ini tidak akan serta-merta otomatis menghilangkan korupsi. Yang akan direduksi adalah corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Kenaikan gaji diharapkan bisa menjadi salah satu cara meningkatkan integritas. Hakim yang bersih menjadi pintu terakhir masyarakat mendapat keadilan. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim dengan harapan hakim menjaga integritas dan tak lagi bisa dibeli. Apalagi yang harus dilakukan agar pengadilan bebas praktik kong kali kong. Kita bahas dengan Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violeta dan juga pengajar hukum Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam Bu Sukma, Mas Uceng. Selamat malam, Pak Rizka dan juga pemirsa yang saya hormati. Selamat malam. Saya ke Bu Sukma dulu. Memangnya kalau kayak melihat apakah kenaikan gaji ini akan berpengaruh kepada integritas hakim? Jika iya, kenapa? Iya, kami menilai bahwa kenaikan gaji maupun tunjangan itu bagi hakim ya itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena memang kecil sebelumnya dan kemudian secara gradual sudah terjadi kenaikan. Memang terutama ketika tahun 2012 ada kenaikan yang sangat tinggi yang kita sayangkan tetap saja masih ada hakim-hakim yang kemudian melakukan tindakan tercela berupa menerima suap dengan menggadaikan putusan yang seharusnya putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan tapi kemudian sebaliknya. Dan kemarin tahun 2024 sudah ada kenaikan lagi tunjangan. Tunjangan itu justru komponen yang paling besar dibandingkan yang baru kemarin disampaikan oleh Presiden akan dinaikkan yaitu gaji pokok. Secara tadi sudah disampaikan bahwa untuk hakim yang paling junior bisa dihitung bahwa jika nanti sudah diterapkan itu mereka take home pay-nya akan sekitar 19 juta. 19 juta itu untuk sarjana hukum fresh graduate itu sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan rekannya, koleganya yang kemudian ada di hukum itu sangat tinggi. Juga di perusahaan lainnya. Nah, apakah ini akan bisa mengurangi suap? Kami yakin bisa, tapi sekali lagi itu adalah bagi hakim yang untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hakim selalu menghadapi satu situasi di mana ada tawaran, yang tawarannya itu jauh lebih tinggi, ya mungkin bisa ratusan kali dan sebagainya. Sehingga yang penting adalah pertama adanya pengawasan yang efektif. Selama ini pengawasan ada internal yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung dan kami Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Dan untuk suap itu sebenarnya satu pelanggaran etik, kami ini penegak etik ya, bukan penegak hukum, itu sesuatu yang tidak mudah karena dua-duanya sama-sama ingin menutupi, baik yang memberi suap maupun yang menerima suap. Ya, jadi itu satu tantangan yang besar. Karena itu memang yang terkait dengan suap biasanya memang diadres oleh penegak hukum. Karena kami tidak mempunyai alat-alat yang cukup untuk apapun menyadap dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang kami rasa ini sangat penting adalah adanya satu sistem promosi mutasi yang efektif. Yang sebenarnya sudah ditata, akan tetapi implementasinya kami melihat masih banyak kekurangan. Harus sesuai merit system begitu ya Bu Sukma ya? Ya harus merit system, tapi merit system itu sebenarnya lebih ke arah integritasnya, ya aspek integritas. Sebab secara umum kompetensi para hakim itu kurang lebih sama. Tentu ada yang lebih pintar, ada yang kurang. Tetapi aspek integritas itu adalah hal yang saat ini sangat krusial. Nah, sehingga kami berharap ke depan promosi hakim itu sangat dilihat aspek integritasnya, sehingga cek integritas itu sangat penting dilakukan oleh Mahkamah Agung dan kami Komisi Yudisial sangat ingin untuk bisa membantu Mahkamah Agung melakukan cek integritas bagi para hakim yang terkait dengan promosi hakim. Tadi kan ada beberapa komponen yang disebutkan Bu Sukma, kita bahas satu persatu. Mas Uceng, kalau dari menaikkan komponen gaji, tadi untuk fresh graduate, hakim junior dibandingkan lulusan sarjana hukum lainnya, ini termasuk yang lebih besar. Nah, apakah ini jadi langkah yang bijak dan efektif kalau tujuan utamanya adalah menjamin bebas dari korupsi? Yang pertama begini, kalau dimaknai sebagai sebuah langkah untuk melakukan perbaikan dengan menaikkan gaji, saya tentu tidak bisa menolak itu karena teorinya bicara begitu. Anda baca buku apapun, Jeremy Pope bilang begitu, Susan Rose Ackerman bilang begitu. Orang-orang yang bicara bagaimana pemberantasan korupsi itu biasanya memang menempatkan remunerasi, kenaikan gaji, penyesuaian gaji itu sebagai salah satu. Ya, makanya salah satu ini harus saya garis bawahi.
Nah, yang kedua, teman-teman harus paham penyakit di suap hakim ini. Jangan pandang bahwa suap hakim ini adanya sekedar di level bawah. Ya, di level pengadilan tinggi, bahkan di level yang paling banyak dibicarakan orang sebenarnya di level hakim agung. Nah, jadi begini, apakah yang dilakukan naikkan gaji di level bawah itu akan menyelesaikan problem? Saya kira tidak tentunya. Kalau itu dipandang sebagai resep tunggal. Kalau itu dipandang sebagai resep tunggal, seakan-akan ini adalah panacea, diminumkan, maka semua penyakit itu sembuh, tentu kita sedang melakukan langkah yang bodoh sebenarnya kalau menganggap itu sebagai satu-satunya cara. Bisa dibayangkan begini, hakim di level bawah itu tidak memegang perkara besar, tidak memegang perkara penting. Ya, biasanya di tingkat atas tuh, di tingkat senioritas masih ada, di tingkat atas bahkan putusan akhirnya itu diambilnya di pengadilan tinggi dan di pengadilan di Mahkamah Agung. Jadi kalau ditutup di situ belum tentu bisa menyelesaikan masalah, itu satu. Yang kedua, kita harus bicara begini, penyakit hakim ini bukan sekedar gaji. Kita bicara satu saja ya, sekian banyak nih, tadi udah disinggung oleh Mbak Sukma sebenarnya. Soal pengawasan. Kita bicara pengawasan ini sekarang, ada pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, ada pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial. Tapi Komisi Yudisial ini ya persis nama di belakangnya itu, sialnya aja dapatnya banyak. Anda bisa bayangkan ya, Komisi Yudisial itu mengalami pengerdilan kewenangan secara sistematis mulai dari tahun 2006. Kalau Anda lihat keinginan kita membangun Komisi Yudisial di tahun 2004 ya, di perubahan Undang-Undang Dasar, Komisi Yudisial itu dibayangkan memperbaiki kekuasaan kehakiman, tapi mulai dari tahun 2006 sampai tahun kemarin itu terjadi pengerdilan luar biasa, satu persatu kewenangan Komisi Yudisial yang berkaitan dengan seleksi hakim agung, lalu kemudian menegakkan etika perilaku hakim itu dipangkas satu persatu, termasuk soal seleksi hakim di level bawah. Makanya tadi saya agak nelangsa ketika Bu Sukma seakan-akan memohon-mohon itu, mohon kami dilibatkan untuk mengawal proses seleksi. Sebenarnya di undang-undangnya dulu sudah bicara begitu. Tapi tidak ada lagi begitu. Saja orang yang melakukan judicial review dan dibatalkan, tiba-tiba dihilangkan. Makanya saya bilang begini, kalau kita membayangkan tiba-tiba menaikkan gaji ini adalah simsalabim buat proses, menurut saya kita sedang melakukan istilah saya itu juara mengharap satu. Kita bukan harapan satu, tapi kita juara mengharap satu. Iya, berharap aja. Persis yang saya bilang tadi. Hakim muda, hakim baru itu bukan yang memegang perkara. Mostly. Dia bukan di level itu. Apalagi penyakit suap menyuap itu biasanya terjadi di hakim senior, ketua pengadilan. Yang punya akses terhadap kasus gitu ya, Mas Uceng ya, yang biasanya kena kasus itu mereka yang punya akses strategis terhadap kasus tertentu begitu kan, dan itu di level senior biasanya. Persis. Nah, makanya kalau kita sebenarnya begini, di level atas sudah dinaikkan juga gajinya, di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi sebenarnya sudah ada kenaikan gaji itu, dan saya kira lumayan signifikan. Cuman kan begini, ketika kita naikkan gaji sebagai sebuah resep tunggal, tidak kita sertai dengan resep-resep lainnya, termasuk misalnya yang dibicarakan Bu Sukma tadi soal menaikkan pengawasan. Menurut saya kita sedang membiarkan hakim menerima gaji ganda. Gaji halalnya besar, gaji tidak halalnya juga besar akhirnya. Jangan sampai itu terjadi. Itu saya kebodohan kalau kita lakukan ya. Nah kita bahas soal ini. Kan artinya kenaikan gaji, kenaikan tunjangan bukan resep ketok magic semestinya untuk bicara soal integritas jadi lebih baik. Kalau bicara soal faktor pengawasan, sebenarnya waktu terakhir kita ada kasus hakim mengubah hasil putusan untuk terdakwa, ini kan sudah dibahas juga bahwa pengawasan internalnya juga nggak jalan, apalagi pengawasan eksternal. Bu Sukma, ini mandeknya di mana sih soal pengawasan?
Iya, sebenarnya dua-duanya sama-sama jalan, tapi tentu pengawasan internal memang mempunyai, seperti biasa pengawasan internal ya di Ya, berbagai kementerian lembaga itu memang punya satu ininya sendiri ya, feature-nya sendiri. Nah, pengawasan eksternal itu sebenarnya diadakan oleh negara ini pasca reformasi itu justru untuk menjamin bahwa karena kita tidak kenal sama sekali antara pengawas dan yang diawasi, maka kita objektif saja dalam menilai satu laporan dari masyarakat. Memang ada beberapa hal yang merupakan kendala. Yang pertama adalah kita dan Badan Pengawas Mahkamah Agung itu kewenangannya sama. Jadi ada beberapa kali itu jadi adu cepat begitu ya. ya, Sehingga ini harus lebih diperjelas mengenai hal ini. Dan kemudian yang kedua adalah eksekusinya. Jadi ada banyak sebenarnya rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Yudisial, tapi kemudian tidak dieksekusi di Mahkamah Agung dengan berbagai alasan yang menurut Agung itu dianggap memang tidak bisa seperti itu. Itu biasanya terkait dengan teknis yudisial. Artinya pertimbangan hukum di dalam putusan atau amar di dalam putusan itu sebenarnya janggal begitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat, kita analisis memang ada hal-hal yang menunjukkan ada pelanggaran kode etik hakim. Itu ada di dalam perkara ketika kita menangani perkara majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanu di Pengadilan Negeri Surabaya, dan kemudian kita menyatakan bahwa hakim ini melakukan pelanggaran kode etik yang berat dan kemudian kita usulkan untuk dilakukan pemberhentian. Jadi dibawa dulu ke majelis kehormatan hakim, kemudian nanti ditentukan diberhentikan atau sanksi yang di bawahnya. Dan itu tidak ditindaklanjuti, dan beberapa bulan kemudian benar saja aparat penegak hukum kemudian menangkap majelis hakim tersebut, dan memang intinya adalah pertimbangan hukum yang janggal tersebut, amar yang janggal tersebut itu memang pesan dari orang yang menyuap, sehingga mengenai teknis yudisial ini kita tidak jangan terlalu strict sekali, karena praktek yang terjadi, praktek yang tidak tercela ini itu memang banyak masuknya dari pertimbangan hukum yang janggal tersebut ya, yang menjadi outcry bagi publik. Bukan berarti kita akan mengurangi independensi dari hakim dan pengadilan. Akan tetapi memang kita harus duduk bareng ya, karena di luar negeri juga ada penelitian yang dilakukan oleh satu lembaga tentang batas antara ini merupakan pelanggaran teknis yudisial atau ini pelanggaran kode etik. Nah, ini yang kita harus duduk bareng, karena selama ini sudah ada praktek yang mengabuse independensi dalam membuat pertimbangan hukum, dalam membuat amar putusan yang ternyata berbau korupsi. Sehingga kita ingin ke depannya segala sesuatunya menjadi lebih baik, maka kita akan tata bareng, baik antara Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Tadi yang disampaikan Bu Sukma tajam, tapi disampaikannya secara halus nih Mas Uceng. Jadi kalau mau ada keinginan atau ada will untuk memperbaiki ini, harusnya kan nggak gaji aja yang dinaikkan. Kita sepakat kesejahteraan ini adalah hal yang penting, tapi bagaimana agar beriringan pengawasan juga dilakukan? Singkat saja, silakan Mas Uceng. Iya, sebenarnya ya kalau kita baca risalah Undang-Undang Dasar ketika pembahasan pasal 24A, 24B, khususnya menempatkan Komisi Yudisial, itu kan menarik sebenarnya pasal yang dipakai di pasal 24B, yaitu mengatakan bahwa KY punya kewenangan untuk melakukan seleksi hakim dan kewenangan lainnya dalam rangka menegakkan etika perilaku hakim gitu. Nah, kalau Anda baca baik-baik asal-usul makna kewenangan lainnya dalam rangka menegakkan etika, itu sebenarnya banyak sekali usulan di antara anggota MPR. Termasuk misalnya seleksi hakim di tingkat bawah, lalu kemudian boleh melakukan apa saja dalam proses pengawasan. Tetapi ketika dirumuskan menjadi undang-undang dasar, itu diubah katanya itu. Dan kewenangan lainnya. Jadi seakan-akan mau dikasih kayak bonggahan. Dan itu sebabnya semenjak KY ada, lalu kemudian dikasih begitu banyak kewenangan ke KY, kewenangan pengawasan, kewenangan ikut dalam seleksi hakim di tingkat bawah, ya. Nah, tapi itu semua kan dihilangkan melalui judicial review. Satu persatu itu kan dipangkas. Kalau kita bicara begini,
tadi seakan-akan menaikkan gaji hakim baru itu menyelesaikan masalah. Saya mengatakan tidak juga. Kenapa? Karena yang harus kita batasi di awal itu kemauan kita untuk memperbaiki proses seleksi hakim. Sederhana, garbage in, garbage out. Kalau kita yang masuk itu adalah sampah, ya hasilnya juga akan menghasilkan sampah. Itu sebabnya ketika Mahkamah Agung tidak cukup baik ya sampai reformasi dilakukan. Nah itulah sebabnya kenapa kita buat KY. Lalu kemudian kita taruh KY di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bicara itu, Undang-Undang Pengadilan TUN bicara itu, Pengadilan Agama bicara itu. Kita taruh KY untuk ikut dalam seleksi awal untuk memperbaharui proses seleksi hakim di tingkat bawah sampai di Mahkamah Agung. Tapi sayangnya kewenangan ini kan dibatalkan. Jadi saya mau bilang begini ya. Kalau kita bicara soal kewenangan pengawasan, maka salah satu yang harus didudukkan kembali itu adalah bagaimana kita mengharapkan KY ini. Karena kalau KY terus-menerus digerus dengan cara ini, menurut saya nanti KY tersisa menjadi seperti pansel Hakim Agung saja. Kewenangannya kan akan menjadi mengedil tuh. Jadi seakan-akan menjadi pansel Hakim Agung. Ada satu lagi, Mbak Friska, saya kira yang harus dihati-hatiin, yang saya khawatir nih, ketika kekurangan pengawasan di tubuh Mahkamah Agung dan KY-nya juga tidak kuat, ujuk-ujuk yang dilakukan oleh kekuasaan politik itu mau meninggikan yang namanya pengawasan politik. Anda bisa baca di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Anda bisa baca di rencana RUU Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga sama. Ada keinginan para politisi untuk melakukan evaluasi secara gradual, secara berkala terhadap hakim. Jadi Anda bisa bayangkan yang melakukan pengawasan pada hakim itu DPR, dan saya kira itu menjadi berbahaya. Makanya begini, walaupun ada kebutuhan besar kita untuk melakukan perbaikan pengawasan, tapi jangan biarkan itu KY-nya dilemahkan, diganti oleh kekuasaan politik, pengawasan oleh DPR. Nah itu berbahaya menurut saya. Jadi kita harus lihat itikatnya juga, tidak hanya menaikkan gaji hakim, tapi pengawasan internal dan eksternalnya juga harus diperkuat, termasuk juga soal seleksi sejak awalnya juga harus dilakukan secara terbuka dan bisa dijaga integritasnya dari sana mulainya. Terima kasih Mas Uceng, terima kasih juga Bu Sukma, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violeta, dan pengajar hukum Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam.